Ini sudah sama. Maka kekuatannya akan berimbang. Nanti akan ditarik naik turun begitu ya. Ya, ini adalah gambaran reviewnya. Kemudian kita akan membuat satu materi terkait analisa. Kita akan membuat satu materi terkait analisa, biar teman-teman juga tidak seenaknya sendiri di dalam melakukan satu pembacaan pasar, biar tidak terlalu sembrono, biar tidak terlalu mengikuti perasaan saja. Selalu kita sampaikan nomor satu, risk management dan money management. Ini manajemen lot, ini manajemen kerugian. Sudah kita sampaikan standarnya 20.000 pip, ya. Berapa modalnya? Modal dalam bentuk dolar kita bagi dengan 20.000 minus standarnya. Kemudian kerugian ini 400 ya hingga 500 pip atau 1 sampai 2% modal. Boleh. Jadi ketika kita menggunakan lot 0,1, kalau kita menggunakan 1% modal, tinggal berapa modalnya? Modalnya 1000, berarti 1%-nya adalah 10. Ketika minus 10, kita harus cut loss atau kita lakukan recovery. Kalau menggunakan 400-500 pip bagaimana? 0,1 ya tinggal kalikan 400, berarti minimal 40 dolar. Maksimal 40 dolar kita cut loss atau kita batasi kerugian. Oke, ini adalah money management dan risk management. Lotnya juga begitu. Lot modal misalkan 1000 dolar. Kemudian kita bagi 20.000. Ya, nanti akan ketemu lotnya 0,0 berapa ini? 5 mungkin ya. Ya, 0,05. Maksimalnya 0,05. Dan seterusnya. Manajemen, pokoknya manajemen lotnya, manajemen resikonya jangan diabaikan. Intinya di situ. Kalau diabaikan nanti silakan dibuktikan sendiri. Pasti nanti habis di tengah jalan. Yang kedua, psikologi trading kita. Psikologi trading kita. Kendalikan emosi atau kontrol emosi kita. Kontrol emosi kita. Jangan tanpa syarat apapun, begitu candlenya panjang ikut buy, candle panjang turun ikut sell, ya tanpa dasar. Maka kendalikan emosi kita. Caranya bagaimana? Cara mengendalikannya, satu, harus punya sistem trading yang jelas. Harus punya sistem trading yang jelas atau punya SOP di dalam trading kita. Nah, sistem trading yang jelas ini bagaimana? Satu, harus tahu cara entry dan exit. Cara entry, exit, recovery. Ini harus nomor satu. Cara entry kita dasarnya apa? Tadi seperti sudah saya jelaskan di review tadi bagaimana kita masuk, bagaimana kita membaca. Cara entry, kemudian cara exit dan recovery-nya. Kemudian sudah ada batasan kerugian. Ya, kemudian tidak over profit. Tidak over profit ya, biar kita nanti bisa terkontrol. Batasi kerugian, tidak over profit. Kemudian tahu cara kita entry, tahu kapan kita exit, dan bagaimana cara mengcovernya kalau salah. Ini harus betul-betul difahami. Kemudian berikutnya yang ketiga baru analisa teknikal. Ini yang ketiga. Analisa teknikal. Ya, fundamental nanti melengkapi saja. Analisa teknikal. Nah, analisa teknikal ini bisa banyak cara. Mungkin teman-teman yang suka dengan indikator silakan. Kalau cocok dengan indikator silakan dipakai. Kalau suka dengan berbagai macam gabungan ya silakan. Tapi di Wijaya Trading hanya kita mengandalkan
price action. Apa itu price action? Yaitu salah satu analisa teknikal yang menitik beratkan pada pergerakan harga itu sendiri. Pergerakan harga itu dari mana didapatkan? Dari histori masa lalu, histori harga sebelumnya ditambah dengan runningnya. Histori dan runningnya kita kombinasikan. Karena pada dasarnya semua indikator itu basicnya adalah harga histori. Sudah. Percaya tidak percaya, suka atau tidak suka, yang namanya indikator itu mengambilnya dari histori harga masa lalu. Maka kalau ada yang ngomong histori kan sudah yang lalu, belum tentu ke depan. Iya, kalau kita hanya belajar histori saja, tapi harus kita kombinasi. Semua indikator itu basicnya adalah histori. Ya, ada kalanya nanti dia kembangkan lagi. Yang paling pokok dia membaca, tahu ilmunya dari histori. Semua ilmu itu tidak lepas dari ilmu yang dulu-dulunya. Ada penemuan roda itu sebelumnya juga sudah ada dasar teorinya. Tidak ada simsalabim tiba-tiba kita menemukan. Karena harus ada teorinya, harus ada dalilnya. Rujukannya itu harus jelas. Diambil dari mana, referensinya siapa, harus ada di sana. Ya, kita menitip beratkan pada price action. Ya, khususnya adalah naked trading bahasanya, ya, bahasa gaulnya naked trading, atau trading yang polosan, tidak ada embel-embel garis apapun, tidak ada embel-embel indikator. Apakah ini susah? Iya, bagi orang yang tidak niat untuk belajar akan susah. Bagi orang yang niat belajar betul, ingin menguasai secara mandiri, tentu akan kemudahannya ditemukan di sana. Apa saja yang kita pelajari di analisa teknikal? Ya cukup mudah, cukup sederhana, tetapi membutuhkan kejelian yang ekstra. Ya, karena yang paling pokok hanya beberapa saja. Yang paling pokok adalah perhatikan arah kecenderungan. Arah kecenderungan atau bahasanya tren. Tadi sudah kita cobakan untuk menganalisa, mereview yang saya analisa pagi, arah kecenderungannya bagaimana. Ada arah kecenderungan umum, utama, ada arah kecenderungan terdekat, yang terdekat dari running. Mana yang kita gunakan? Kita membaca secara umum dulu, baru kita tentukan arah kecenderungan yang terdekat dari running. Bagaimana kita bisa melihat? Lihat susunan candle yang terbentuk. 1 sampai 3 candle itu lihat aja di sana. Apakah di situ akan mempengaruhi dari candle-candle sebelumnya atau tidak? Kalau candlenya panjang ke atas, ya candle kecil-kecil begini, dampaknya bagaimana kita baca? Oh, ternyata di situ ada penolakan, di sini ada merah-merah. Ini bisa menjadi pertanda turun. Tetapi ketika turun lagi, ini dikembalikan lagi jadi 1 candle, maka kembali yang ini yang mendominasi. Kita ikut buy. Karena buy ini sudah kembali ke markas utama, kembali ke track yang sebenarnya. Pahami, lihat 1 sampai 3 candle ke belakang. Yang berikutnya, yang kedua, harus betul-betul belajar dan melatih diri menentukan area level psikologi atau support resisten terdekat. Bagaimana caranya? Ya lihat di situ ada penolakan-penolakan atau ekor-ekor yang terbentuk di sana. Kemudian berikutnya, ya lihat juga di situ apakah ada melewati batas rata-rata atau ringnya, atau pergerakan rata-rata hariannya. Bagaimana kita bisa membaca rata-rata harian? Kita lihat di beberapa hari terakhir. Di beberapa hari terakhir kita lihat aja sudah. Karena hari ini tidak akan beda jauh dengan kemarin. Kalau hari ini ternyata lebih panjang dari kemarin, maka tidak akan beda jauh dengan beberapa hari yang terakhir yang lebih panjang di situ. Kalau sudah ketemu ini, baru kita mengambil entry dengan trigger kita. Ya, 3 ini kalau kita sudah kuasai,
Ya, termasuk di sana di support resisten nanti di situ lihat ada area retracement ya. Retracement atau koreksi. Ini biasanya saya mengambil 50% yang dominan atau maksimum 61,8 kalau kita kombinasi dengan Fibonacci. Oke, kita coba untuk buktikan yang tiga ini. Satu, kalau dia tidak memenuhi ringnya berarti ini sama ini sudah kita bisa menemukan potensi di situ. Ya, jangan terlalu dibuat ribet, jangan terlalu dibuat yang ruwet dan kompleks. Trading itu sederhana, buat sesederhana mungkin akan menjadikan kita menjadi nyaman dan terlalu semangat nanti di sana. Kalau kita melihat dari analisa sudah terlalu banyak, terlalu kompleks, nanti belum apa-apa sudah pusing duluan, akhirnya semangat menjadi kendor. Tapi kalau kita terbiasa melihat secara jernih, secara highlight, candlenya hanya bentuk candle yang warna-warna nyala, tentu akan menyenangkan nanti. Ya, contoh begini. Ya, saya kembali ke contoh. Ya, katakanlah kita ngambil histori sudah. Nah, seperti ini. Anggap saja ini belum terbentuk. Nah, ini misalkan yang ini adalah konsolidasi kekuatan imbang. Sudah, tidak usah dipedulikan, berarti imbang. Di antara ini dan ini adalah konsolidasi. Kemudian pergerakan pasarnya kita baru lihat di siang hari, jam-jam sekitar jam 10-11 ini. Nah, yang terbentuk ini adalah naik. Maka fokus kita adalah yang tiga candle ini, karena tiga candle ini dampaknya pengaruhnya terhadap candle sebelumnya lebih kuat, maka fokus buy. Coba begitu ganti candle kita langsung entry buy. Oke, kita entry buy di sini. Ternyata begitu entry buy marketnya turun. Setidaknya kita sudah ada simulasi kalau nanti buy berarti resikonya adalah 400 hingga 500 pip mungkin di sini. Di sekitar sini ya. Ini batas resiko kita. Yang penting batas resiko ada, sistem kita jalankan, proses kita ikuti. Oke, awal naik sekitar 75. Ini kalau mungkin target kita masih kurang, mungkin belum diambil. Akhirnya turun, kita floating sampai hampir 200. Ya, setelah itu marketnya naik lagi, kita belum profit lagi, kena floating lagi 300 lagi. Kemudian ternyata di sini kita kena SL-nya kena di sini. Nah, SL-nya kena di sini kalau kita tadi misalkan ambil posisi buru-buru, kita ambil posisi buy di situ. Oke, contoh begini. Nah, yang kita lakukan ini adalah simulasi seandainya kita biarkan, maka kita kena SL di sini, stop loss kena di sini. Nah, rata-rata memang teman-teman menunggu stop loss itu kejemput. Padahal sudah kita sampaikan berulang kali, baca setiap candle itu terbentuk. Sehingga kita bisa melihat secara detail dan memanfaatkan peluang yang ada di sana. Ya, contoh ini tadi bergerak naik, kemudian di sebelah sini ketika hijau ini selalu kita harus perhatikan. Ya, meskipun kecenderungannya naik, selalu kita perhatikan karakter candle yang terakhir. Sering juga kita sampaikan. Apa yang bisa didapatkan dari informasi ini? Satu, buyer mendominasi karena ditutup dengan warna hijau. Tetapi jangan lupa di atas ini ada penolakan. Sampai di atas buyernya ditolak oleh seller. Kalau kita kombinasi, kita bandingkan dengan volumenya, dengan bodinya, maka ekornya jauh lebih panjang. Kemudian perhatikan dari hijau tebal, hijau makin kecil, hijau makin kecil. Artinya apa? Artinya kita bisa menyimpulkan awal bahwa buyer sudah mulai berkurang kekuatannya. Kemudian ada penolakan di sini juga. Volumenya juga makin kecil. Berikutnya naik sebentar kemudian turun lagi. Artinya yang tadi saya sampaikan, buyer mulai berkurang, kemudian seller sudah mulai muncul dengan penolakannya. Ini adalah wujudnya, wujud dari seller. Maka yang atas ini menjadi high sekarang, menjadi high tertingginya. Ya, kalau seandainya nanti dia marketnya naik,
tidak menyentuh atau tidak pernah disentuh di situ, maka kemungkinan besar dia akan turun. Yang di bawah ini menjadi low, yang merah ini menjadi low-nya, ya, atau harga terendahnya di situ. Karena untuk menguji apakah seller nanti kuat turun lagi atau tidak. Ya, kemudian perhatikan naik turunnya. Ini sempat turun tapi berada di harga terendahnya. Kemudian naik lagi tidak menyentuh harga tertinggi. Masih membingungkan, masih kita tunggu saja sudah. Karena kita masih belum ada kejelasan. Memang ini memakan habis warna hijau, warna merah sorry, yang hijaunya ada makan habis warna merah, tetapi masih berada bahkan di bawah low yang terbaru. Low atau sorry high, harga tertinggi yang terbaru ya. Ini masih berada di bawah harga tertinggi yang terbaru, yang terdekat. Maka masih kita kawal kondisi, karena ini artinya di sini menjadi wilayah psikologi. Sementara yang di bawah ini juga psikologi yang terdekat, menguji apakah seller kuat atau tidak di situ. Kalau misalnya begitu sudah terbentuk, kemudian naik lagi, ini perhatikan yang merah panjang, merah ini, dia naik lagi sudah tidak mampu lagi. Artinya dari hijau ini logikanya harus naik karena sudah memakan volume yang merah, tetapi kenyataannya tidak naik dan akhirnya turun. Nah, turun ini harus kita amati pergerakan demi pergerakan. Satu, bayarnya naik sudah berat, kemudian diamati pergerakan ke bawahnya sambil dilihat waktunya, bukan di menit pertama. Kalau ini sudah mulai tekanan ke bawah 20 menit ke atas ya misalnya, makin turun makin turun makin turun, begitu ada koreksi naik kita bisa manfaatkan sell untuk recovery. Jadi jarak kita entry kita dengan recovery tidak terlalu jauh. Ya, jarak pertama kita entry dengan jarak berikutnya kita entry tidak lebih dari 400 hingga 500 pip. Ya, jarak ini tidak lebih dari 500 pip. Karena kalau udah 500 pip ini kemungkinan besar akan lanjut nanti. Artinya kalau sudah turun terlalu jauh 500 pip maka sangat berbahaya. Perhatikan, kemudian ini perhatikan ketika turun ya, jaraknya kita ukur. Nah, bisa jadi ketika sudah melewati low ya low sebelumnya ini sudah melewati low-nya, kemudian ada koreksi naik, kita bisa ambil posisi sell, atau ketika tebel di bawah kita bisa ambil posisi buy. Yang pasti jangan terlalu jauh. Kita entry pertama di sini, kalau di sini masih sekitar 300 hingga 400. Sehingga pas berada di level psikologi yang terdekat berikutnya ya, di situ tebel kotak tidak ada penolakan, kita bisa ambil posisi buy dengan cepat. Tujuannya untuk recovery. Ya, begitu nanti sampai ada koreksi, close all. Baik yang buy maupun yang buy di bawah. Ya, ini kira-kira mungkin yang bisa kita sampaikan. Sudah tenggorokan sudah mulai agak lumayan bermasalah. Ya, ini dari yang kita sampaikan ini mudah-mudahan bisa diterima. Ada waktu untuk diskusi, mudah-mudahan ada yang mau bertanya untuk